Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus pembawa pengharapan yang baru. Saya mau katakan demikian, bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti diubahkan. Yang percaya katakan amin. Saulus, seorang penganiaya jemaat, ketika dalam perjalanannya menuju Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia bertobat, dan semenjak itu hidupnya diubahkan secara luar biasa. 180 derajat. Dari seorang penganiaya jemaat Tuhan, sampai akhirnya dia menjadi seorang rasul dan menulis hampir dari setengah kitab-kitab dalam perjanjian baru. Seorang wanita Samaria yang masa lalunya dia pernah hidup dengan 5 orang suami. Dan pada saat bertemu dengan Yesus pun dia masih hidup dengan suami orang. Apa yang terjadi saudara? Hidupnya diubahkan. Bahkan dia kembali ke tempat asalnya di desanya. Dan dia memberitakan Yesus. Sampai semua orang itu menjadi percaya. Dan seburuk apapun keadaan seseorang, seburuk apapun hidupnya, dengar baik-baik, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti diubahkan. Demikian juga dengan kehidupan orang-orang Majus. Kita akan melihat sedikit cerita dari orang-orang Majus dalam Matius pasal yang kedua, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tolong soundman bantu, kok ada sedikit feedback di sini ya, denging gitu. Dalam Matius pasal yang kedua, ayat 10 dan ayat yang ke-12. Boleh kita membaca bersama-sama? Kalau Bapak Ibu bisa membaca, melihat tulisan di depan dengan jelas. 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, kita akan melihat bagaimana pertobatan dari orang-orang Majus ini. Saya melihat dalam cerita orang Majus ini, ketika mereka dituntun oleh bintang ke tempat di mana Yesus dilahirkan, mereka masuk ke dalam rumah itu ingin melihat Tuhan Yesus lebih dekat. Mereka melihat anak itu. Saudara, orang Majus ini tidak mau hanya mendengar dari apa kata orang, tetapi mereka mau bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Mereka mau alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan setelah itu mereka datang, lalu mereka sujud menyembah dan mempersembahkan persembahan mereka. Dan pulanglah mereka melalui jalan lain. Ini gambaran apa Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak mau menempuh jalan yang sama karena diperingatkan dalam mimpi. Artinya apa? Mereka mentaati Tuhan. Mereka tidak mau kembali kepada jalan yang lama dan mereka mengambil jalan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang Majus berubah ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Demikian juga kita di tempat ini. Tuhan pun mau kita berubah. Yang mau berubah katakan amin, saudaraku. Kita akan diubahkan kalau kita sadar siapa bayi Yesus yang dilahirkan. Kita akan melihat bersama-sama siapakah Yesus yang lahir di hari Natal ini. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 kita baca dengan suara keras. 2, 3.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Katakan amin, saudaraku. Siapakah Yesus yang lahir di hari Natal yang kita peringati saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia adalah Sang Pencipta alam semesta ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Yesus adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan segala-galanya. Alkitab berkata dengan jelas bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Saya akan menunjukkan saudara satu gambar, yaitu gambar bumi yang kita tempati ini, saudara. Ya, bumi itu besar bila dibandingkan dengan Venus, Mars, Merkurius, Pluto. Coba lihat bumi kita itu, yang sebelah kiri ya, oke? Di mana Wonosobo, saudara? Di mana Purbalingga? Di mana Bendungan, Pak Agus? Di mana Purwokerto? Bumi kelihatan besar ketika dibandingkan dengan planet-planet ini. Tetapi bila dibandingkan dengan Jupiter, Anda lihat, Jupiter itu seumpama bola basket, ya. Dan planet yang lain, Saturnus, Uranus, Neptunus itu lebih kecil dari Jupiter. Dan bumi ini, Anda bisa menemukan bumi di mana? Bumi ini hanya seperti kelereng ketika dibandingkan Jupiter. Sampai di sini ya. Bandingkan Jupiter dengan matahari. Inilah matahari kita. Mana Jupiter? Jika kita bandingkan Jupiter dengan matahari, maka matahari terlihat sangat besar. Jupiter justru seperti kelereng. Dan bumi hanya setitik kecil tanpa arti. Di manakah Wonosobo? Di manakah Banjarnegara? Saya akan tunjukkan skala yang lebih besar ya. Kalau kita lihat bumi ini dari luasnya Andromeda Raya atau galaksi Bima Sakti, maka saudaraku, kita hampir-hampir tidak bisa melihat bumi itu di mana. Apalagi lihat Wonosobo di mana. Saudara, betapa besarnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Dia, dan betapa kecilnya kita. Yang setuju Dia Tuhan yang besar, yang dahsyat, pencipta alam semesta. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia yang luar biasa. Saudaraku, kadang manusia itu merasa dirinya itu yang paling hebat. Ketika dia punya kekayaan, ketika dia punya kedudukan, ketika dia menjadi orang yang berpangkat. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kita hanyalah debu dan tanah, saudaraku. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Di mana dan siapa kita kalau kita membayangkan tatanan tata surya ini, saudaraku. Kita hanya seperti debu, saudara. Hanya Tuhan yang melayakkan, hanya Dia yang mengangkat kita. Amin, saudaraku. Dan kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, dengar baik-baik. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena anugerahnya, katakan sama-sama, diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Pujian bagi Allah kita. Sekarang sekali lagi katakan kepada saya, semua karena anugerahnya
diberi, katakan, kan kepada saya. Amin. Semua anugerahnya bagi saya bila saya dipakainya. Kalau kita ada di tempat ini, kalau Anda panitia Natal dan para pelayan Anda ada di tempat ini bisa melayani Tuhan, bukan karena engkau hebat, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Alam semesta yang begitu besar, yang begitu luar biasa, siapa penciptanya? Masih kurang keras, saudaraku. Alkitab mencatat bahwa bayi yang lahir di malam Natal itu adalah Sang Pencipta alam semesta. Siapa Sang Pencipta alam semesta? Tuhan Yesus. Lebih keras lagi, siapa Sang Pencipta alam semesta? Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus bukan hanya nabi, dia bukan sekedar rasul, dia bukan manusia biasa. Tapi dia adalah Master of Universe. Dia adalah pencipta alam semesta. Katakan amin. Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Dan dia layak terima hormat, pujian, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita sadar dia Yesus Sang Pencipta. Dia yang berkuasa. Dia yang pernah meneduhkan danau. Dia yang pernah membangkitkan orang mati. Dia yang pernah berjalan di atas air. Bahkan alam maut tidak menguasainya, saudaraku. Karena itu dia bangkit dari antara orang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya Sang Pencipta yang bisa lakukan semuanya itu. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Katakan amin. Kalau kita sadar akan hal ini, pasti ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Anda yang datang ke tempat ini selama pandemi ini yang belum usai. Selama ini engkau dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Ada yang berkata, Pak Pendeta, masa depanku suram. Pak Pendeta, hidupku sudah hancur. Dengar baik-baik, ketika engkau sadar akan hal ini, saudara, maka engkau pasti akan beriman teguh. Karena engkau punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Pak Jokowi pernah berkata, 2023 diprediksi menjadi tahun atau hari-hari yang gelap. Betul saudaraku? Betul? Tetapi saya mau katakan kepada saudara, orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, selalu ada terang yang memancar dari kehidupannya. Karena Yesus Sang Pencipta, dia adalah terang dunia itu. Yang memberikan kemenangan bagi kita orang percaya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Kalau dia penguasa, kalau Anda sadar dia pencipta alam semesta. Seperti gambar yang saya tunjukkan tadi, betapa besarnya alam semesta, bagaimana besarnya Allah kita. Dan betapa kecilnya kita. Kalau Anda sadar akan hal itu, saudara, Anda pasti percaya bahwa dia pun sanggup untuk melakukan segala perkara. Apalagi untuk memelihara kehidupan kita. Apalagi untuk memberkati kehidupan saudara. Apalagi untuk memulihkan kesehatanmu. Bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara, man's power terbatas. Tetapi God's power tanpa batas. Katakan sama-sama saya. 2, 3. Man's power terbatas. God's power tanpa batas. Lebih keras lagi. 2, 3. Man's power terbatas. God's power tanpa batas. Tepuk tangan bagi dia. Ya. Karena itu mari saudara, kita harus terus berdoa bergantung kepada Roh Kudus. Kita punya planning yang bagus, punya rencana yang bagus. Tetapi kalau tanpa andalkan Tuhan, itu bisa menjadi sia-sia, saudara. Ya, Anda harus alami perjumpaan atau encounter dengan Tuhan Yesus.
secara pribadi, personal encounter. Anda harus alami perjumpaan dengan kasih-Nya. Anda harus alami perjumpaan melalui imanmu, ya, truth encounter. Anda harus alami perjumpaan dengan kuasa-Nya yang dahsyat, saudaraku. Saudara mungkin pernah mendengar ada satu gereja yang unik di Mesir, yaitu terletak di Gunung Mukatam. Nah, saudara, gereja ini punya sejarah yang sangat panjang. Jadi sekian abad yang lampau, ada seorang khalifah Islam bernama Al-Mu'iz, pernah datang ke Mesir, dan ia ingin menaklukkan semua orang yang termasuk orang Kristen Koptik Ortodok di sana, yang ada di Mesir. Lalu dia mengambil patriark. Patriark itu adalah pemimpin tertinggi dari gereja Koptik. Ya. Lalu dia berkata kepada patriark ini yang bernama Abraham, dia berkata demikian, saya dengar di Injil ada ayat yang berkata, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Apakah benar ayat itu ada di Injil? Lalu patriark ini menjawab, ya benar. Lalu khalifah ini menjawab kembali dan berkata, kalau begitu saya berikan engkau waktu 3 hari untuk berdoa. Panggil seluruh umatmu untuk berdoa. Aku minta gunung Mukatam ini pindah dari tempat ini. Kalau tidak berhasil, maka seluruh orang Kristen Koptik di Mesir akan dibantai. Saudara, ini adalah satu tantangan yang luar biasa, tantangan yang berat. Ya, Anda bisa bayangkan kalau kita mendapatkan tekanan atau tantangan seperti itu dengan ancaman akan dibantai kalau gunung itu tidak pindah. Apa yang Anda lakukan kalau dapat hal seperti itu? Ini pernah terjadi pada zaman Israel ketika mereka akan dibantai pada zaman Ester di Persia. Dan pernah terjadi pada zaman Musa ketika mereka masih di Mesir. Dan terulang lagi dalam sejarah. Kemudian Patriark Abraham ini, pemimpin orang Kristen Koptik ini, mengajak seluruh orang Kristen di sana untuk berdoa dan berpuasa. Hari-hari ini Bapak Gembala Pembina kita, Pak Niko, menyerukan untuk kita berdoa dan berpuasa. Apakah jemaat Tuhan ambil bagian dalam doa puasa? Sunyi sekali malam hari ini. Ampuni mereka Tuhan. Mereka berdoa dan berpuasa. Saudara, kalau ada pergumulan itu berdoa dan berpuasa. Udah tahu ada masalah, berdoa dan berpuasa. Maaf, kadang ada orang itu sombong, saudara. Kalau orang punya kekayaan, punya kedudukan, kalau misalnya nggak mau, oke lah, dia sombong masih kaya gitu loh. Tapi maaf, kadang ada orang sudah susah, nggak punya apa-apa dalam pergumulan, tapi sombongnya luar biasa. Ayo doa, nggak mau doa. Ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan, nggak mau. Ayo setia ibadah, nggak mau, saudaraku. Itu namanya orang sombong, menganggap dirinya tidak butuh Tuhan. Mereka berdoa dan berpuasa. Mereka 3 hari terus berdoa, 3 hari terus berpuasa. Tetapi dengar, tidak terjadi mujizat apapun. Situasi semakin mencekam. Musiknya rada horor sedikit. Sampailah pada hari yang sudah ditentukan. Sebentar lagi mereka akan dibantai oleh khalifah ini. Saudara, sekian ratus orang. Mereka akhirnya berkumpul dan mereka masih meminta kesempatan sekali lagi untuk berdoa sebelum dibantai. Ya, jadi dibagilah 100 orang menghadap timur, 100 menghadap utara, 100 menghadap selatan, 100 menghadap barat. Mereka berdoa, memanjatkan doa lagi, doanya panjang. Kenapa dipanjangin? Lah daripada nanti selesai doa dibantai, mendingan doanya dipanjang-panjangin, saudaraku. Ya, doanya dipanjangin, saudaraku.
Doanya adalah sebuah permohonan. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Artinya apa? Ya Tuhan, kasihanilah kami. Musiknya kok pelan. Ya Tuhan, ini mencekam suasananya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Mungkin mereka berlutut berdoa. Kyrie eleison. Saudara, sebentar lagi mereka dibantai. Mungkin mereka mengucapkan kata-kata kalimat yang sama ratusan atau bahkan ribuan kali, saudara. Dan perhatikan baik-baik hal yang dahsyat terjadi di depan mata Khalifah Al-Mu'iz ini. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, keperkasaannya. Gunung Mukatam alami pergeseran, bergeser dan pindah kira-kira 3 kilometer dari tempat asalnya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, Allah Sang Pencipta segalanya. Dan itu menggetarkan hati sang khalifah ini, saudara. Sejak peristiwa itu, dia mulai memikirkan siapa Yesus. Dan sejarah berkata, dia kemudian mundur dari jabatannya dan membuka hati bagi Tuhan Yesus. Akhirnya dia dibaptis. Akhirnya tempat ini menjadi gereja. Kalau Anda pergi ke Mesir, di sana ada gereja, yaitu di Bukit Mukatam ini. Dan Al-Mu'iz, khalifah yang bernama Al-Mu'iz, setelah dia dibaptis, berubah nama menjadi Stefanus. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, sampai hari ini banyak orang Kristen Koptik Ortodoks yang di Mesir, mereka tidak pernah meninggalkan iman mereka. Mereka tidak pernah berpindah kepada keyakinan yang lain. Jadi Kristen ada pada saat itu pada abad yang ke-5, sedangkan Islam masuk pada abad yang ke-7. Jadi lebih dahulu orang Kristen ada di sana. Karena itu meskipun mereka Kristen tapi disebut Koptik, karena mereka berbicara bahasa Arab. Mereka itu berdoa dalam bahasa Arab. Alkitabnya bahasa Arab. Kalau nyanyi muji Tuhan, nyembah Tuhan bahasa Arab. Ya kalau mereka lagi penyembahan, ya kayak orang ngaji gitu, saudaraku. Ya, kalau sampai hari ini orang Kristen Koptik di Mesir ada, karena kita punya Allah Pencipta yang luar biasa, yang dahsyat. Amin, saudaraku, yang bisa memindahkan gunung dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Pertanyaan bagi saudara dan saya adalah, apa yang kita perlu takutkan? Kalau dia pernah melakukan perkara yang dahsyat zaman itu. Kalau pada zaman Musa ketika memimpin orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan pernah membelah laut. Kalau Tuhan pernah memindahkan gunung Mukatam ini. Kalau Tuhan pernah melakukan banyak hal yang ajaib, saudara. Apakah yang kita perlu takutkan dan khawatirkan di masa sulit sekalipun saat ini? Saudara, Allah kita itu dahsyat. Katakan amin. Dia punya kuasa, dia sanggup melakukan hal yang besar, dan yang paling penting apa? Dia dalam kedaulatannya, dia mau menolong saudara. Karena itu jangan takut, jangan khawatir saudaraku. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah kita. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Percayalah, masalahmu yang terbesar bisa jadi mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi baca, 2, 3. Persoalanmu yang paling sulit akan menjadi kesaksianmu yang paling dahsyat. Bilang 2 hal ini kepada orang di kanan kiri saudara. Masalahmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Persoalanmu yang paling sulit akan menjadi kesaksianmu yang paling dahsyat. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Tepuk tangan bagi Dia. Kalau Anda percaya, berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi dari ini. Karena Dia, Yesus, adalah Allah Sang Pencipta alam semesta. Haleluya. Siapa Yesus yang lahir di hari Natal yang kita peringati malam hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Lukas pasal yang kedua, ayat 11.
Boleh baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Katakan amin. Yesus adalah Tuhan, penguasa. Dalam bahasa aslinya adalah Kurios. Ya, penguasa segala-galanya, saudara. Banyak orang di luar sana nggak bisa terima akan hal ini. Dan mereka berkata gini, saudara. Mana mungkin manusia kok bisa jadi Tuhan? Kalau memang manusia jadi Tuhan, saya pun nggak percaya, saudara. Pak Pendeta Agus pun nggak percaya. Betul Pak Pendeta? Tapi persoalannya bukan manusia yang jadi Tuhan. Tetapi Tuhan kita yang ajaib. Dia turun menjadi manusia. Dan itu ada, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia. Apa sulitnya bagi Tuhan jadi manusia, saudara? Katakan kalau Pak Jokowi mendadak datang ke Wonosobo untuk melakukan sidak di pasar Wonosobo. Kalau dia woro-woro, kalau dia bilang kan semuanya dibagus-bagusin dulu gitu. Tapi dia ingin tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Dan dia berkata kepada ajudannya, saya datang dan saya akan menyamar. Apakah menjadi tukang pikul? Apakah menjadi tukang sapu pakai caping? Apakah menjadi kusir dokar? Karena di Wonosobo masih ada dokar. Pertanyaan saya demikian. Kalau Pak Jokowi bersedia untuk menyamar menjadi tukang sapu atau tukang pikul atau kusir dokar. Kalau beliau bersedia, bisa enggak? Tolong regu dijawab. Kalau Pak Jokowi beliau bersedia menyamar jadi tukang sapu, jadi kusir dokar, atau jadi tukang pikul. Bisa enggak? Bagaimana dengan regu B? Semua? Kalau Pak Jokowi aja bisa nyamar. Anda bisa bayangkan, galaksi yang sedemikian besar itu ciptaan Tuhan. Apa sulitnya bagi Tuhan dia datang kepada manusia? Karena Allah nggak berkata kepada kambing, hai kambing-kambing bertobat. Tapi Allah datang kepada manusia dan berkata, bertobatlah, bertobatlah. Karena itu dia datang menjadi manusia. Karena firman Allah itu ditujukan kepada manusia. Sehingga Tuhan jadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Apa buktinya? Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia menerima penyembahan manusia. Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang mengerti cerita ini katakan amin, saudaraku. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagimu. Kepada Yohanes dia berkata, damai sejahtera bagimu. Kepada murid yang lain dia berkata, damai sejahtera bagimu. Semua murid percaya, kecuali satu. Siapa? Kecuali satu. Siapa? Kok ragu-ragu sih? Semua murid ketika Yesus berkata demikian percaya kepada Yesus, bahwa Yesus bangkit. Kecuali satu orang murid, namanya siapa? Kenapa Thomas gak percaya? Saya kasih tahu jawabannya. Karena Thomas sering absen, gak ke gereja. Gak apa-apa ketawa, tanda pelepasan itu saudara. Karena Thomas sering gak datang persekutuan. Karena Thomas gak pernah ikut morning call. Karena Thomas gak pernah ikut cool. Jadi ketika semua murid percaya Yesus bangkit, tinggal satu Thomas tidak percaya. Imannya gak bisa melihat Yesus itu bangkit dari kematian, saudara. Imannya lemah. Karena itu jemaat Tuhan, jangan suka bolos ke gereja. Jangan suka bolos cool. Saya bukan cuman ngomong yang di Wonosobo, tapi di sini juga yang dari Banjar hadir. Ya, jangan merasa aman kau yang dari Banjar. Ya, jangan ikut-ikut senyum tok yang dari Banjar. Suka bolos gak? Puji Tuhan kalau gak suka bolos. Yang dari Purbalingga, jangan suka bolos.
yang khususnya dari Wonosobo, jangan suka bolos, ya. Supaya iman kita jangan menjadi lemah. Tapi karena Dia Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan Yesus datang lagi pada pertemuan berikutnya dan kembali berkata, damai sejahtera bagimu. Peace be unto you. Shalom Aleichem. Dan dalam bahasa Arab dia berkata, Assalamualaikum. Lalu murid-murid menjawab, nah seperti itu. Ya, jadi itu bahasa internasional, artinya kita pakai pun tidak apa-apa. Itu adalah damai sejahtera bagimu, saudara. Nanti berikutnya hari Minggu WL-nya begitu datang, Assalamualaikum. Lalu jemaat menjawab, Waalaikumsalam. Ya, saudara, ketika datang kembali, sekarang Yesus bertemu dengan murid-muridnya lagi, dan dia setelah ketemu dengan beberapa orang, lalu dia menghampiri Thomas. Mas, sini mas. Yesus tunjukkan bekas lubang di tangan, di lambung. Dan Yesus berkata, inilah aku. Lalu Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 itu ya. Saudara, Yesus tidak menolak penyembahan itu. Harusnya Yesus bisa bilang gini kan, jangan bilang gitu, aku kan cuma manusia. Tetapi karena Dia adalah Tuhan, maka Dia menerima penyembahan itu. Ada yang bilang, orang yang di luar yang tidak percaya, mereka selalu mencari celah dan berkata, Thomas itu bukan oh my Lord gitu kan, bukan oh my Lord, tapi dia itu bukan pengakuan. Tetapi oh my Lord, oh my God itu Thomas itu kaget. Oh my God gitu kan. Orang kalau kaget kan kayak gitu kan. Tapi dengar, kalau Anda baca cerita ini, orang kaget itu kan misalnya saya mau keluar ke pintu ini, ujuk-ujuk, tiba-tiba ya ada yang lari dari sana, saya kaget. Oh my God gitu kan. Tapi ini Yesus datang ke ruangan itu, dia bertemu dengan murid yang lain. Ya mungkin salaman, ketemu ngobrol sebentar. Dan setelah itu baru ketemu Thomas. Kan lucu toh, udah ketemu yang lain, itu ada Thomas tuh. Lalu ketemu Thomas, lalu Thomas kaget, oh my God gitu kan. Telat kamu kagetnya, kan harusnya kagetnya dari awal. Betul gak saudaraku? Ya, jadi gak mungkin seperti itu gitu kan. Ada lagi yang berkata, Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, coba tunjukkan, Pak Ketua Natal boleh masuk gak apa-apa. Coba tunjukkan di mana ayatnya Yesus berkata dirinya itu adalah Tuhan. Kan gak ada. Yang bilang seperti itu kurang teliti baca Alkitab. Perhatikan ayat ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus berkata enggak kalau dirinya Tuhan? Ya. Ya. Ada yang jawab lagi gini, itu kan Lord-nya huruf kecil, berarti bukan Lord Tuhan, tapi Tuhan. Tetapi Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-11 berkata, karena Yesus rela datang ke dunia bahkan mati di kayu salib, karena itu Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tepuk tangan bagi Dia, saudaraku. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Yesus adalah Tuhan pencipta segala-galanya. Dia adalah Kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi apa respon kita pada Natal ini? Saudara, respon itu penting. Jadikan Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Kurios, penguasa yang tertinggi dalam kehidupan saudara.
zaman sekarang saudara, zaman sekarang itu mudah. Kalau kita berkata, Yesus itu Tuhan, aku percaya Yesus itu Tuhan. Zaman sekarang ini mudah. Tetapi kalau zaman dulu pada abad-abad awal, saudaraku, abad-abad mula-mula, pada waktu itu nggak boleh sembarangan ngomong Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu hanya satu yang boleh dianggap sebagai Tuhan atau kurios, yaitu kaisar. Ya, kalau ada orang saat itu berkata, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, ketahuan, ditangkap, langsung dimasukkan ke Koloseum. Anda tahu Koloseum? Jadi mereka ditangkap dan mereka itu dimasukkan ke satu tempat arena dan mereka itu akan disuruh dikorbankan kepada binatang buas atau gladiator. Nah, ini singanya ini sudah puasa seminggu. Singa aja puasa, masa jemaat nggak mau puasa? Keterlaluan, saudaraku. Ya, keterlaluan nggak? Nah, ini yang disuguhkan ini, yang dimasukin ini singa yang lapar. Bayangkan sudah seminggu nggak makan, ketemu lihat mungkin orangnya begitu masuk, wah bodinya kayak kofu gini, wow, nikmat, ya luar biasa. Apalagi yang nanti masuk yang kedua, bodinya seperti Pak Agus Hoki, wah, aduh, singanya yang kaget, saudaraku ya. Saudara, saat itu kalau orang ngaku sembarangan, kedengeran, dimasukin ke sini. Dan resikonya adalah mati. Saya mau ajak kita tarik pelajaran dan renungkan hal ini. Jika Yesus itu bukan Tuhan, buat apa jemaat mula-mula rela mati konyol? Kalau Yesus bukan Tuhan, untuk apa mereka mati? Untuk kepercayaan yang tidak benar, saudaraku. Tetapi kenyataannya mereka itu rela mati, alami penderitaan yang luar biasa. Menurut saudara, kalau mati diadu sama singa lapar itu menderita enggak, saudara? Coba Pak Pendeta Hoki Agus, tolong angkat tangan mana? Kira-kira Pak, kalau diadu sama singa lapar, menderita enggak Pak Agus? Sangat ya. Langsung mati enggak kira-kira? Belum tentu langsung mati loh saudara. Ya kalau yang digigit langsung lehernya, gitu langsung mati. Lah kalau digigit jendiknya dulu, nanti sebelahnya baru jempol, naik sedikit gitu kan, terus kuping gitu kan, hidung, apa enggak protol satu-satu, saudara bayangin coba. Mereka sangat menderita, tetapi mereka siap mati, mereka siap jadi martir, kenapa? Karena mereka sangat meyakini bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Dan di tempat ini kita pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang dalam rupa manusia untuk menebus kehidupan kita. Katakan amin, tepuk tangan bagi dia saudara. Dalam Alkitab, kata juru selamat itu hanya dicatat sebanyak 37 kali. Tetapi kata Tuhan dicatat sebanyak 7.736 kali. Saudara, saya mau katakan demikian. Ya, menjadi perenungan kita ya. Amin saudaraku. Halo, sebentar, masih sama-sama saya enggak? Jadi perenungan kita, amin. Anda lapar, saya juga lapar lagi. Khotbah itu lapar saudaraku. Ya, saudara, banyak orang cuman mau jadikan Yesus itu juru selamat. Supaya dia enggak masuk api neraka. Banyak orang jadikan Yesus hanya menjadi juru rawat. Kalau dia sakit, supaya dia sembuh. Banyak orang jadikan Yesus itu hanya menjadi juru berkat, membuat kantong yang tipis menjadi tebal. Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala keperluan dan kebutuhanku. Jadi Yesus itu cuma jadi juru selamat, juru rawat, juru berkat, nggak tahu juru apa lagi, saudara. Tetapi dia itu Tuhan. Dia itu kurios dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dia adalah Tuhan atau kurios, maka kita adalah hamba atau doulos. Katakan sama-sama, dia adalah Tuhan atau kurios. Kita adalah hamba. Bilang kanan kiri, Yesus adalah Tuhan. Kita adalah hamba. Saudara, malam ini kalau kita sadar, harus ada perubahan dalam kehidupan kita.
Hidup seorang doulos, seorang hamba. Tidak lagi berfokus kepada dirinya sendiri. Lucu kan? Kalau namanya doulos hamba, fokusnya bukan tuannya, tapi dirinya sendiri. Tapi mari kita mulai berfokus kepada Dia, Sang Kurios. Berfokus kepada Dia. Bukan mencari untung dari Yesus. Katakan amin. Tetapi hidup menguntungkan Yesus. Gak ada yang amin yang ketiga. Jangan cari untung dong. Maaf, kadang ada orang Kristen itu yang memanfaatkan matre sama Tuhan. Minta terus. Berkati aku Tuhan. Berkati tokoku Tuhan. Berkati keluargaku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Lihat, fokusnya siapa itu? Tapi kalau kita tahu kita itu doulos, fokus kita haruslah Tuhan, Sang Kurios itu. Saudara, kita beruntung loh kalau kita itu punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin saudaraku. Tapi pertanyaan bagi kita semua saat ini, bagi saudara adalah, kita beruntung kita itu punya Yesus. Tapi Yesus beruntung enggak punya saudara? Coba jawab sungguh-sungguh dalam hati kita. Apakah kerajaan sorga diuntungkan? Atau kerajaan surga dirugikan? Melalui perbuatan, sikap, tutur kata, dan kehidupan saudara. Ini enggak pakai koma, titik saudaraku. Renungkan itu. Hari Natal ini, perayaan Natal ini bukan euforia. Saya berdoa Tuhan ini bukan cuman perayaan, bukan cuman kita senang-senang setahun sekali, dan ini memang first time setelah pandemi kita adakan onsite. Kalau di tempat Pak Agus sudah onsite juga tahun ini ya, sudah ya. Tahun lalu udah onsite juga. Belum ya, sama Pak Agus. Ya, tahun ini kita juga FKGW juga mulai onsite, puji Tuhan. Saudara, bukan hanya acara-acara dan acara, tetapi tidak ada perubahan. Selesai acara Natal, kembali lagi kepada habitat yang lama. Yang masih suka kompromi sama dosa, masih lakukan dosa. Yang masih malas, tetap malas. Yang masih suka bolos kayak Thomas, masih sama seperti itu. Apalagi bar perayaan seneng. Setelah itu, cuti dulu nggak ibadah, nggak pelayanan. Saudara, harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Pertanyaan serius. Kita beruntung dapat Yesus. Tapi kerajaan sorga diuntungkan atau dirugikan dengan keberadaan kita. Ayo berubah saudaraku. Jangan bangga menjadi orang yang beragama. Karena agama itu membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita masih bangga dengan apa yang kita lakukan, itu agama. Itu agamawi. Tetapi kalau Injil, itu adalah membuat kita bangga akan apa yang Yesus lakukan. Injil pusatnya adalah Yesus, bukan kita. Banyak orang berpikir dan berkata, kalau aku mau kaya, aku mau sukses, aku mau bahagia, aku mau panjang umur, aku mau senang dan sebagainya. Percaya Yesus. Saudara, saya nggak katakan itu salah 100%, it's okay. Karena itu juga adalah berkat Tuhan. Amin saudaraku. Tetapi ingat, Yesus datang, Injil itu bukan untuk memperkaya kita. Bukan untuk menjadikan kita itu ada di zona nyaman, saudaraku. Tetapi Injil itu datang. Terlebih dulu kita yang pertama diselamatkan. Dan yang berikutnya, jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka juga boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin, saudaraku. Seperti 24 tua-tua, ketika mereka di sorga, mereka melihat Yesus. Mereka melemparkan mahkotanya. Mereka tersungkur dan melemparkan mahkota itu.
Ngelempar itu bukan karena kesel. Kalau ibu-ibu di rumah kadang-kadang ngelempar ember kan karena kesel kan. Mereka melempar mahkota bukan karena kesel, tetapi karena mereka itu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Selama ini kalau kita banyak cari mahkota duniawi untuk diri kita sendiri. Pesan Natal malam hari ini, kalau engkau sadar dia adalah Kurios, Tuhan, penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Mulai hari ini mari agungkan dia sebagai satu-satunya pribadi. Serahkan seluruh mahkota kita kepada Tuhan. Ya. Saudara, Ketua BPP katakan, Pendeta Dr. Rubin Adi berkata, jemaat harus dimuridkan. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang dari Banjarnegara juga harus siap dimuridkan. Katakan amin. Murid itu gimana Pak? Dikasih PR, ada ujian, sekolah. Ya. Jadi orang percaya itu harus dimuridkan. Jadi jangan sampai terjadi seperti yang dikatakan di Alkitab, tertulis cerita bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mencari Yesus, hanya cari roti. Banyak enggak hari-hari ini orang ikut Yesus hanya cari roti, saudara. Tapi kalau ikut Yesus, mari kita ikut dia sebagai murid yang mau terus didewasakan, saudara. Ini harus ada dalam kehidupan kita. Karena itu tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala. Saudara, saya mendapat tugas. Pak Pendeta Agus mendapat tugas. Pak Pendeta Hoki Agus mendapat tugas. Kami para gembala mendapat tugas untuk menuntun jemaat kepada kedewasaan rohani. Untuk memuridkan mereka. Tidak boleh menina-bobokkan jemaat. Harus dibawa terus semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Kristus. Ini perenungan bagi kita, saudara. Natal ini akan menjadi Natal yang berkesan kalau kita berubah. Amin, saudaraku. Anda mau Natal kita berkesan? Mari kita berubah. Saya berdoa setelah Natal ini, jangan kembali lagi kepada kebiasaanmu yang lama. Berubah. 2023, the year to rise up. Tahun untuk bangkit, be victorious. Jadilah pemenang. 2023 adalah tahun untuk kita bangkit dari keterpurukan. Katakan amin. Bangkit dari kekhawatiran, bangkit dari ketakutan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari kemunduran, bangkit dari kesuaman, dan jadilah pemenang. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa hari ini, tidak ada lagi orang yang hadir yang Anda hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan keterpurukan. Karena Anda sudah mendengar dan mengerti bahwa dia Yesus yang lahir. Dia adalah Sang Pencipta segalanya. Dan tidak ada lagi orang yang fokus hidupnya kepada diri sendiri. Karena Anda telah mendengar bahwa Yesus yang lahir, dia adalah Tuhan. Kurios, Sang Penguasa Tunggal dalam kehidupan kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.